Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmat Nur Hilal, Maudi Nur Ahsani, Santi Rica Anjesmoro, dan Noni Relika. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai komponen pendidikan. Yuk, langsung simak videonya. Komponen pendidikan yang pertama adalah pendidik. Pendidik adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya meliputi aspek jasmani dan rohani. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi keguruan. Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh dari pendidikan dan latihan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang dewasa, arif, stabil, berwibawa, dan berakhlak mulia menjadi teladan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara santun. Yang keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik ialah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Hak dan kewajiban peserta didik diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana peserta didik berhak, yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Sedangkan, untuk kewajiban peserta didik yaitu, yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidik yang diselenggarakan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan. Metodologi pendidikan adalah jalan atau cara yang dipakai oleh guru atau pendidik dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode di mana seorang guru menjelaskan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Metode ini bisa dikatakan sebagai metode tradisional. Metode ini juga menuntut keaktifan seorang guru. Sayangnya, metode ini terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru, tetapi metode ini juga bisa dikatakan metode yang mudah dan murah. Kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah di mana dalam pembelajaran seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan atau sebaliknya. Metode ini lebih menuntut keaktifan siswa dan juga bisa membawa suasana kelas menjadi suasana diskusi serta menjadikan siswa lebih berani mengemukakan pendapat. Sayangnya, pada metode ini, kadang siswa dalam mengajukan pertanyaan menyimpang dari materi, serta memerlukan waktu yang lebih panjang. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan percakapan ilmiah untuk membahas suatu masalah dalam suatu kelompok dengan cara saling bertukar informasi dan pendapat agar mencapai suatu kebenaran. Metode ini membuat siswa berpikir secara kritis
dan bisa membuat mereka berpikir secara bebas. Metode demonstrasi merupakan metode dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik secara langsung atau sekedar tiruan, dan metode ini tidak terlepas dari penjelasan lisan oleh guru. Metode ini juga dapat memusatkan perhatian siswa. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode di mana seorang guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. Metode ini menjadikan siswa lebih percaya atas apa yang telah dipelajari sebelumnya. Tetapi metode ini tidak semua sekolah memiliki alat dan bahan yang cukup. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode di mana seorang siswa diajak untuk mengunjungi suatu tempat khusus, menarik, untuk mengamati situasi, kegiatan, atau menemui seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ruang pertemuan. Di metode karya wisata ini, siswa mendapatkan pengalaman yang secara langsung. Tetapi metode ini juga memerlukan biaya yang cukup mahal serta persiapan yang matang. Baik, selanjutnya yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan menurut Hamdani Ihsan yaitu bahan yang akan disajikan kepada para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dapat dikatakan bahwa materi pendidikan merupakan semua bahan pelajaran ataupun substansi ilmu pendidikan yang disampaikan kepada para peserta didik untuk dikembangkan maupun diamalkan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pendidikan. Jenis-jenis materi pendidikan yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan segala sesuatu yang berbentuk nyata, baik berupa nama maupun objek dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan buah pemikiran yang dapat menghasilkan pengertian-pengertian baru yang dapat meliputi definisi, pengertian, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip merupakan hal-hal yang pokok dan memiliki bagian penting yang meliputi dalil maupun teorema ataupun rumus. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam mengerjakan suatu aktivitas seperti kegiatan praktikum. Dan yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu, sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Jadi, lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik berupa benda mati ataupun makhluk hidup yang dapat mempengaruhi individu tersebut. Jenis-jenis lingkungan pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Sebelum mengenal adanya masyarakat ataupun teman di sekitar kita, hal yang pertama kali dijumpai yaitu keluarga. Maka dari itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan peserta didik. Seperti contoh ketika hubungan antara keluarga dengan individu tersebut baik, maka karakter dari individu tersebut pasti akan baik dan lebih mudah untuk diberikan suatu pendidikan. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sudah jelas di sini bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang identik dengan pendidikan, karena memang sekolah diberi wewenang untuk mengadakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga merupakan lingkungan pendidikan yang sangat penting, karena tanpa disadari, lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan pada anak didik tersebut. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maudi. Cukup sekian dari saya. Saya akan melanjutkan untuk poin F, alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan di perbuatan atau situasi
dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa pendidikan tindakan, perilaku, situasi, atau media yang dipersiapkan oleh pendidik atau suatu lembaga pendidikan. Dengan menggunakan alat pendidikan, anak didik diharapkan mengalami perubahan tindakan, tidak hanya perubahan mekanis, tapi merupakan cerminan dari pribadi anak didik. Adapun fungsi alat pendidikan menurut Binti Maunah, yang pertama, membuat dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mempermudah para siswa menangkap materi pelajaran, memperkaya pengalaman belajar, serta membantu memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Yang ketiga, menstimulus perkembangan. Yang keempat, perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran sekolah. Fungsi alat pendidikan menurut Lewy dan Lenz. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang disampaikan lewat alat tersebut. Yang kedua, fungsi efektif, yaitu tingkat kenikmatan peserta didik dalam belajar memahami teks atau gambar. Penggunaan alat media belajar menggunakan emosi dan sikap peserta didik sebagai motivasi belajar. Yang ketiga, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam teks atau gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, mengakomodasi siswa yang lemah atau lambat memahami menerima pelajaran yang disajikan dengan teks saja atau secara verbal. Untuk pembuatan alat pendidikan ada dua, yaitu pembuatan atau tindakan pendidik dan benda-benda sebagai alat bantu. Yang pertama, pembuatan atau tindakan pendidik yang bersifat mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu. Tindakan yang bersifat mendorong ada dua, tindakan yang bersifat mendorong dan tindakan yang bersifat mengekang. Yang pertama, teladan. Teladan merupakan tingkah laku, cara berbuat dan berbicara seorang pendidik akan ditiru oleh anak. Maka lahirlah gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri terhadap pendidik. Maka seyogyanya seorang pendidik memperhatikan kejelasan tingkah laku mana yang harus ditiru. Kedua, perintah. Perintah adalah tindakan pendidik menyuruh serta melakukan sesuatu yang diharapkan. Yang ketiga, ada pujian atau hadiah. Merupakan tindakan pendidik yang bertujuan memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh peserta didik. Hadiah tidak harus berwujud materi, tetapi juga tindakan pendidik, misalnya senyum dan memberi acungan jempol. Kemudian ada tindakan yang bersifat mengekang. Yang pertama, larangan. Larangan merupakan tindakan pendidik menyuruh peserta didik untuk tidak melakukan atau menghindari hal-hal atau tingkah laku tertentu demi tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, ada teguran. Teguran dilakukan oleh pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidikan oleh peserta didik. Yang ketiga, peringatan dan ancaman. Peringatan diberikan kepada peserta didik yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dapat teguran. Dalam memberikan peringatan, biasanya disertai dengan ancaman dan sanksinya. Yang keempat, ada hukuman. Hukuman ada dua. Yang pertama, hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran atau adanya kesalahan yang diperbuat. Yang kedua, ada hukuman yang dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran. Benda-benda sebagai alat bantu. Yang pertama, ada gedung sekolah. Gedung sekolah keadaan kelas yang bersih, baik, dan memenuhi persyaratan kesehatan sangat berpengaruh pada konsentrasi terdidik, sehingga peserta didik lebih cepat menerima ilmu yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, ada perpustakaan. Perpustakaan di sekolah hendaknya disesuaikan dengan perkembangan dan umur anak didik. Yang ketiga, alat peraga.
Alat-alat pelajaran merupakan penginderaan yang tampak dan dapat diamati. Untuk yang terakhir ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan diartikan sebagai pengukur atau penilai hasil belajar mengajar. Mengukur adalah perbandingan sesuatu. Terakhir ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan diartikan sebagai pengukur atau penilai hasil belajar mengajar. Mengukur adalah perbandingan sesuatu dan satu ukuran, disebut kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk, disebut kualitatif. Evaluasi pendidikan menurut Soediojono mempunyai dua konsep. Yang pertama, proses kegiatan, yang kedua, usaha untuk memperoleh informasi. Kemudian ada tujuan evaluasi secara khusus dalam pendidikan. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, ada menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilannya peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen pendidikan yang pertama, sehingga individu tersebut dapat terlibat dan tindakan pendidik menyuruh serta didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk